Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 A Wonosobo 98 FM Purnawasidi mencerahkan inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnawasidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Dea dan narasumber kita dari pimpinan daerah Aisyah Wonosobo. Dan kali ini Dea sudah bersama dengan Ibu Yusriati. Oke, bersama dengan Ibu Yus kita akan bincang-bincang mengenai seputar kesehatan reproduksi pada remaja putri. Oke, buat pendengar radio Purnawasidi dimanapun Anda berada, ikuti siaran kami, saksikan melalui channel YouTube dan juga Radio Purnawasidi Wonosobo. Dan mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Dia. Oke, selamat sore. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi Mbak Dia. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang nih Bu mengenai kesehatan reproduksi pada remaja putri. Dia mau awali nih Bu dengan pertanyaan, mengapa kesehatan reproduksi perlu diketahui semua pihak Ibu? Baik Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Purnawasidi yang dirahmati Allah, kami dari pimpinan daerah Aisyah pada sore hari ini ingin menyampaikan tentang kesehatan reproduksi pada remaja putri. Ini memang sangat perlu sekali kita sampaikan. Yang pertama, bahwa sosial budaya kita ini masih banyak yang perlu kita koreksi ya. Antara lain adalah pernikahan anak itu terutama di Wonosobo masih cukup banyak. Melihat banyaknya anak-anak yang dimintakan rekomendasi untuk menikah. Nah ini juga sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan reproduksinya. Kemudian kalau semboyan banyak anak banyak rezeki ini rupa-rupanya sudah mulai bergeser ya. Sudah rata-rata sudah berkeinginan mempunyai anak tidak lebih dari 2. Jadi kalau ini sudah mulai bergeser sudah alhamdulillah. Tetapi anak-anak yang hidup di daerah-daerah yang jauh dari kota, jauh dari tempat-tempat keramaian, maka anak-anak ini hanya mempunyai lingkungan yang sangat terbatas sehingga mereka dianggap sudah dewasa padahal usianya masih anak-anak. Sehingga berkeinginan untuk menikahkan. Kemudian hal lain yang sangat memprihatinkan adalah teknologi, terutama adalah HP, gadget. Itu yang informasinya Masya Allah menjangkau semua hal, menjangkau di seluruh dunia. Kemudian informasi apa saja ada, baik itu yang layak untuk anak-anak maupun yang tidak layak untuk anak-anak itu ada. Ini juga perlu diperhatikan, terutama tentang kesehatan reproduksi, sehingga anak-anak tidak salah mencari informasi. Kemudian faktor lain, anak sendiri secara psikologis itu pada anak remaja adalah timbul pertentangan Mbak Dia. Dalam psikologisnya itu penentangan dominasi orang tua. Jadi wis mulai ngeyel gitu ya. Sudah mulai ingin mempunyai pendapat dan lain-lain. Sehingga anak-anak ini sudah tidak lagi manut gitu ya dengan orang tua. Digandeng sudah nggak mau lagi, diajak kemana-mana sudah nggak mau, sudah punya dunia sendiri. Nah ini kalau tidak dituntun dengan ilmu yang benar, yang pas, ini maka bisa melalui ketidaknyamanan di kesehatan reproduksinya. Kemudian juga faktor anatomis dan fisiologi dari anak sendiri ya, tubuh anak itu sendiri. Itu organ reproduksinya sudah mulai menginjak ke arah sempurna sehingga di usia remaja ini kemungkinan hamil sudah bisa Mbak. Sudah mulai berfungsi. Sudah mulai berfungsi sehingga kalau tidak kita beri informasi yang seimbang, informasi yang benar, maka ini menjadi masalah di kesehatan reproduksi, terutama perempuan.
Nah ini Bu, dia mau tanya mengenai kesehatan reproduksi. Nah kiranya apa sih Bu yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Ya betul Mbak Dia, ini pertanyaan yang bagus ya. Kesehatan reproduksi itu memang sebetulnya itu sejak lahir sampai dengan meninggal dia semua mempunyai organ reproduksi sehingga perlu mendapatkan perhatian. Tetapi yang menjadi faktor utama atau prioritas utama adalah di usia remaja karena pertumbuhan psikologis tidak seimbang dengan pertumbuhan tubuhnya. Nah ini yang tubuhnya lebih pesat bertumbuh, tetapi psikologisnya kadang belum. Masih dia tuh masih mencari identitas ya, masih labil lah, sehingga ini yang menjadi prioritas bagi pemerintah maupun bagi Aisyah untuk lebih dititik beratkan di usia remaja ini. Jadi kesehatan itu pada intinya adalah keadaan sejahtera baik fisik, mental dan sosial. Jadi sejahteranya tidak hanya sehat itu tidak hanya fisik, tapi juga mental dan sosial. Jadi kalau misalnya anak-anak yang tidak bisa bergaul, anak-anak yang nyun sewu ya, bisanya hanya bergaul di lampu merah misalnya gitu ya. Yang pergaulannya bebas, terlalu bebas itu juga anak-anak yang kurang sehat di mental sosialnya. Jadi tidak mindsetnya harus berubah. Sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi juga harus sehat mentalnya, jiwanya harus kuat, mempunyai prinsip yang kuat, mempunyai fundamen agama juga yang kuat. Ya, kemudian sosialnya dia juga mampu menyesuaikan diri dimanapun berada, ini baru dinamakan sehat. Ditambah lagi dengan sosial yang produktif ya, produktif dalam arti mampu untuk menghasilkan sesuatu ya. Tidak selalu harus uang, tapi menghasilkan berkarya, sesuatu ya, berkarya ya. ya. Sedangkan reproduksi itu artinya adalah kemampuan untuk memberikan keturunan. Jadi fokus kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial. Tidak hanya terbebas dari sakit saja, tidak hanya terbebas dari cacat saja, tetapi harus mempunyai fungsi yang optimal, peran yang optimal dalam fungsi reproduksinya. Ya, itu yang dinamakan dengan kesehatan reproduksi. Ya. Oke nih Bu, tadi kan kita singgung mengenai kesehatan reproduksi yang perlu diketahui berbagai pihak ya Bu ya. Dan kali ini kita membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah untuk remaja itu sendiri Bu, itu berkisar antara usia berapa sampai berapa sih Bu? Iya baik, jadi remaja itu terbagi menjadi 3 tahap, remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Baik. Remaja awal itu umur 10 sampai 12 tahun ya, kira-kira kelas 5 sampai kelas 6 SD lah ya. Itu remaja awal. Jadi kalau kita melihat anak-anak kelas 5 sampai kelas 6 SD, itu mereka sudah mempunyai sahabat ya, sudah mempunyai teman sebaya, teman dekat. Dan mereka itu lebih dekat dengan teman sebaya daripada dengan orang tua. Ini remaja awal. Kemudian dia mulai ingin bebas. Ya kalau seperti tadi saya sampaikan, remaja ini sudah nggak mau lagi diajak orang tuanya ke pasar misalnya, ya, ke tempat saudara, itu sudah mulai lagi nggak mau gitu ya. Dia punya dunianya sendiri. Punya dunia sendiri. Dia mempunyai keinginan untuk bebas, lepas dari orang tua. Lebih banyak memperhatikan tubuhnya, karena ada perubahan, maka remaja awal ini usia 10 sampai 12 tahun ini mulai memperhatikan tubuhnya. Loh saya kok sudah mulai, pinggul saya sudah mulai besar ya, dia mulai malu gitu ya. Melihat anak-anak pinggulnya ramping, saya kok sudah mulai seperti ini ya. Kemudian nyun sewu, buah dadanya juga sudah mulai membesar, sehingga mereka menutupi dengan baju yang lebar, kemudian dengan berbagai cara lah untuk menutupi perubahan tubuhnya. Kemudian yang kedua remaja tengah ini kira-kira usia SMP. Ya, remaja tengah ini usia SMP. 13 sampai 15 tahun. Ini kan usia SMP ya. Kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Lah remaja tengah ini sudah mulai mengenal cinta. Ya. Sudah ada, Allah sudah memberikan anugerah rasa cinta ya.
sehingga sudah timbul keinginan untuk berkencan ya. Jadi kalau yang remaja awal tadi hanya dengan teman sebaya dan satu gender. Kalau remaja tengah ini sudah mulai di gender yang lain ya. Dia ingin berkencan, ingin pergi dengan teman laki-lakinya. Kemudian sudah mulai memendam rasa cinta ya. Kemudian sudah mulai berhayal. Berhayal tentang hubungan antara wanita dan perempuan. Jadi kalau misalnya teman sebaya kalau melihat misalnya sinetron bergandengan tangan itu rasanya bagaimana, itu sudah ada di dalam hayalnya. Ini remaja tengah. Kemudian remaja akhir itu sampai dengan 15 sampai dengan 17-18 tahun. Sebelum 20 kalau sekarang ini di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebelum 20 itu masih namanya anak remaja. Remaja akhir ya. Remaja akhir. Baik. Ini mempunyai sifat dia mulai mengungkapkan kebebasan diri ya, sehingga kita lihat demo-demo itu kan remaja ya, anak remaja. Wah, dengan kalau tidak dibekali dengan akhlak yang baik, maka pada saat itu maka apapun bisa keluar dari mulutnya gitu ya, karena memang dia pengungkapan kebebasan diri ya, remaja ini. Kemudian dia mempunyai citra diri, jadi sudah mulai mempunyai citra diri gitu ya. Saya cantik, saya terpelajar, saya ganteng dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai mempunyai citra diri. Nah, sehingga dia mulai lirak-liriknya juga dengan sebaya atau dengan teman cowoknya yang kira-kira citra dirinya itu sama dengan kita gitu ya. Itu remaja akhir. Kemudian dapat mewujudkan rasa cinta ya. Kalau tadi masih memendam ya, kalau remaja SMP itu kan biasanya belum berani suruh nembak gitu, belum berani. Tapi kalau sudah SMA itu sudah mulai berani, sehingga dia sudah mulai mewujudkan rasa cinta, sudah mulai mengungkapkan rasa cinta dengan orang yang dicintai, memberi bunga, memberi hadiah dan lain sebagainya. Ini sudah mulai. Nah, ini remaja ini perlu tahu dan semua orang perlu tahu, sehingga tidak perlu gundah ya, karena ini memang secara fisiologis seperti itu gitu ya. Sehingga kita sebagai orang-orang yang tahu, sebagai orang tua harus bisa membimbing, mengarahkan remaja ini. Kiranya apa sih Bu tujuan khusus yang pentingnya adanya pendidikan kesehatan reproduksi? Baik, itu memang ada tujuannya ya. Kenapa suatu action itu kita lakukan, karena memang mempunyai tujuan yang mulia ya. Yang pertama adalah agar remaja itu mempunyai informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Fungsinya, perannya, prosesnya, bagaimana proses reproduksi itu berjalan di tubuh kita gitu, di tubuh remaja itu mempunyai informasi yang benar. Kalau sekarang ini saya tuh kok sudah menstruasi gitu ya. Apa yang terjadi pada diri saya? Kalau tidak tahu, kalau remaja dulu nggak ada informasi seperti itu ya, tabu. Kaget gitu ya. Sehingga begitu terjadi menstruasi, mengurung diri, menangis, nggak mau cerita. Ini pengalaman saya. Pada waktu sholat ikut sholat, ya walaupun nggak niat, nggak membaca, nggak lengkap gitu ya. Tapi ikut aja. Pada waktu puasa juga ikut puasa walaupun nanti makan gitu ya, karena malu, saking malunya. Kalau sekarang sudah enggak, karena terbuka informasinya, sehingga sudah tidak malu lagi ya, karena itu memang proses alami, nggak bisa ditolak. Jadi ini bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Kemudian setelah mempunyai informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, ini diharapkan remaja mempunyai sikap yang bertanggung jawab, ya. Sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab dalam proses reproduksinya ya. Sehingga dia harus melalui proses reproduksi itu, karena itu anugerah dari Allah. Nah, kemudian dengan informasi yang benar, dengan bimbingan yang benar, dia bisa melalui proses itu dengan bertanggung jawab. Tidak istilahnya itu
nggak salah gitu ya, Bu, ya? Tidak salah gitu ya, tidak salah melangkah, Betul. tidak salah bersikap begitu ya Mbak Dea. Itu Ketika tujuannya. organ-organnya sudah mulai berfungsi itu tadi, sudah adanya bentuk tubuh misalnya ya Bu, yang betul. tadinya nggak nampak, udah mulai nampak, maka Betul. remaja juga perlu tahu bahwasanya dia harus mulai menjaga diri gitu. Iya betul. Iya. Oke nih Bu. Oke, baik, kita akan lanjut lagi Bu habis Iya. ini di segmen selanjutnya. Bagi pendengar Radio Purnama CD, jangan kemana-mana, tetap di 98 FM. Baik sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Ibu Yus, narasumber kita dari Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, dan tentunya masih bareng Dea selama beberapa menit ke depan nih. Oke Bu, kita lanjutkan mengenai pembahasan kita Bu pada sore hari ini, yaitu kesehatan reproduksi pada remaja putri ya Bu. Tadi kita sudah menyinggung seberapa pentingnya kesehatan reproduksi perlu diketahui semua pihak, dan juga tentunya apa sih yang dimaksud kesehatan reproduksi tadi sudah disinggung juga ya Bu ya. Baik itu secara fisik, mental, dan juga dari segi sosialnya. Dan juga remaja itu sendiri ada beberapa tahapan-tahapan usianya nih. Reproduksi bagi remaja putri itu ketika sudah memasuki usia remaja biasanya seperti apa dan bagaimana gitu ya Bu. Iya betul. Ini memang pengetahuan yang harus diketahui oleh semua remaja putri agar dia nggak resah gitu ya, nggak gelisah kenapa kok terjadi seperti ini ya. Ini kenapa kok sore ini kita hanya membahas tentang remaja putri, kesehatan remaja putri, karena kalau hanya 1 jam, kalau kesehatan remaja putri dan remaja putra ini nggak selesai ya. Kurang waktunya. Nanti kita akan mungkin 2-3 kali pertemuan, nanti baru kita bahas tentang kesehatan remaja putra. Baik Mbak Dea, jadi organ reproduksi perempuan atau remaja putri itu dimulai dari otak. Jadi di otak itu ada namanya kelenjar pituitari. Ya. Kelenjar pituitari ini mengeluarkan hormon yang menstimulus keluarnya hormon estrogen dan progesteron ya. Karena kalau kelenjar pituitari ini diambil, maka tidak akan terjadi menstruasi karena estrogen progesteron tidak diproduksi. Yang memproduksi memang ovarium, tetapi dirangsang oleh hormon. Jadi istilahnya hormon releasing factor yang merangsang keluarnya estrogen progesteron, ini kelenjar pituitari. Kemudian ke bawah itu ada yang walaupun letaknya di perut ya, tapi di sistem atau di struktur itu ada di bawah kelenjar pituitari adalah ovarium ya, atau indung telur. Ovarium, indung telur ini dirangsang oleh hormon pituitari sehingga mampu mengeluarkan sel telur. Ya. Selain juga mengeluarkan reproduksi hormon estrogen progesteron yang berfungsi untuk menstruasi maupun kehamilan, ini juga mampu mengeluarkan sel telur dan mematangkan sel telur. Ya. Ini fungsi dari ovarium. Kemudian ke bawah lagi adalah rahim. Ya. Salurannya saya rasa nggak perlu kita sampaikan. Ada namanya saluran tuba yang menghubungkan antara ovarium atau indung telur ke rahim. Itu hanya berfungsi sebagai saluran saja. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah rahim atau uterus. Itu fungsinya adalah ada 2. Kalau terjadi pembuahan, maka berfungsi untuk kehidupan janin. Jadi janin itu hidup menempel pada dinding rahim. Ya. Hidup menempel pada dinding rahim. Kemudian kalau tidak terjadi kehamilan, maka kan dinding rahimnya akan luruh, ya. Akan mengelupas yang dinamakan dengan proses menstruasi. Ya. Dengan mengelupasnya dinding rahim, maka akan terjadi perdarahan dan terjadilah menstruasi. Kemudian ke bawah lagi adalah saluran yang menghubungkan antara rahim dengan dunia luar, itu yang kita sebut dengan alat kelamin perempuan atau maaf ya namanya adalah vagina. Ini adalah saluran yang menyalurkan darah yang dari dinding rahim maupun saluran yang dilalui bayi. Ya.
baik itu bayi yang hidup maupun bayi yang tidak hidup, misalnya dari hasil aborsi itu dikeluarkan melalui saluran ya. Kemudian masih ada satu organ lagi, organ reproduksi yang tidak kalah pentingnya adalah buah dada ya. Buah dada ini juga dipengaruhi oleh endometrium tadi yang menghasilkan progesteron dan estrogen menjadi membesar buah dadanya. Nah, buah dada ini mempunyai fungsi utama adalah pada saat melahirkan nanti adalah memproduksi air susu ibu ASI. Jadi itu organ-organ reproduksi perempuan yang perlu diketahui dari mulai kelenjar pituitari, kemudian ovarium, saluran tuba, kemudian uterus, kemudian vagina atau saluran vagina atau alat kelamin perempuan, kemudian buah dada. Itu yang harus diketahui dan semua itu akan berubah pada masa remaja. Jadi jangan takut berubah ya, karena itu Allah yang memberikan pada kita. Ya biasanya nih Bu, di remaja-remaja putri itu kadang betul yang tadi Ibu sampaikan ya Bu, setelah dia dari fase anak-anak ataupun mungkin pada fase remaja awal. Nah ketika sudah masuk SMP udah mulai kenal cinta misalnya. Nah itu biasanya remaja tuh cenderung itu Bu, suka merias diri gitu juga ya Bu ya. Suka dipuji cantik juga biasanya sudah seperti itu Ibu. Dan itu apakah juga termasuk hal yang berkaitan dengan reproduksi wanita Bu? Iya betul. Jadi tadi ya saya sampaikan bahwa pertumbuhan remaja itu tidak hanya tumbuh fisik tapi juga psikologisnya mengikuti. Tapi memang tubuhnya lebih cepat daripada tumbuh psikologisnya. Ya. Jadi pada remaja perempuan, pada umumnya ya, karena faktor hormonal ini mempengaruhi juga psikologis remaja ya, sehingga remaja itu mempunyai tadi jati diri tadi ya, sudah mulai memperhatikan tubuh, sudah mulai memperhatikan jati diri sehingga dia ingin cantik, sehingga dia ingin berhias, ingin dipuji juga. Kali ini dia juga mau lanjut tanya nih Bu mengenai masalah nih yang biasanya muncul pada reproduksi remaja putri ya Bu. Nah kadang itu kan ada beberapa remaja putri yang mengeluhkan nih Bu, kalau pengalaman dari teman-teman dia, kadang di sekitar dia juga ada yang mengalami adanya beberapa keluhan nih Bu. Salah satunya adalah menstruasi yang mungkin tidak lancar, kemudian adanya nyeri pada saat menstruasi. Nah untuk ini kiranya apakah ada Bu masalah pada organ reproduksi bagi remaja putri itu sendiri Bu? Betul Mbak Dia, ini yang juga perlu diketahui oleh remaja putri. Tapi sebelumnya ini perlu saya sampaikan ya, bahwa oleh karena kekhawatiran yang awal tadi saya sampaikan, kenapa kok kesehatan reproduksi putri ini kita perlu sampaikan, kita perlu sosialisasikan ke masyarakat. Karena pertama tadi perkawinan anak masih cukup tinggi ya. Perkawinan anak yang mendapatkan atau meminta rekomendasi dari Kemenak itu masih cukup tinggi. Artinya kalau dia mendapatkan rekomendasi berarti dia nikah karena sudah terjadi sesuatu ya. Sesuatu yang paling menjadi alasan pokok adalah karena sudah hamil. Karena sudah hamil. Kemudian kekhawatiran yang lain adalah karena gadget. Dengan dia menjelajahi semua informasi yang ada di gadget yang belum saatnya diketahui, tapi dia lihat, dia perhatikan, dia karena remaja seperti tadi saya sampaikan ingin bebas, ingin mencoba, ingin mengekspresikan diri gitu ya. Sehingga menurut dia itu apa yang dia lihat itu nggak salah kalau saya mengekspresikan diri. Kalau saya mencoba nggak salah. Akibatnya timbul banyak masalah. Sekarang ini timbul banyak masalah yang kami itu sangat prihatin sekali ya. Kebetulan di pimpinan daerah Asia itu pada saat rapat itu sering disinggung tentang bagaimana ngerinya banyaknya penyakit HIV AIDS pada anak remaja, bagaimana selain perkawinan anak yang harus
nikah karena hamil duluan dan lain sebagainya. Nah ini masalah-masalah yang timbul pada kesehatan reproduksi. Jadi tujuan yang kedua tadi bertanggung jawab dalam sikap dan perilaku terhadap kesehatan reproduksi ini yang sangat kita harapkan dari remaja ya. Kalau masalah-masalah yang ringan itu antara lain adalah awalnya timbul keputihan ini pada remaja awal ya. Ibunya sering melihat di celana dalamnya kok anak gadis saya ada coklat-coklat ya, kok kuning ya gitu ya. Nah itu artinya bahwa anak mulai berfungsi itu organ reproduksi anak kita ya. Sehingga nggak perlu takut, itu bukan keputihan yang penyakit ya, nggak masalah. Sepanjang tidak berbau, tidak gatal, tidak berwarna, hanya jernih itu tidak masalah. Tapi keputihan yang dinyatakan dengan keputihan karena penyakit itu keputihan yang disebabkan karena bakteri. Nah keputihan yang disebabkan karena bakteri ini biasanya berwarna hijau, kemudian berbau dan berasa gatal. Nah ini kalau ini perlu diperiksakan, ya. Diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Kemudian apalagi yang sering terjadi tadi gangguan menstruasi ya. Tapi saya rasa dulu sudah pernah disampaikan oleh Bu Tri Rahmi tentang menstruasi. Ini ada macam-macam, antara lain adalah sakit nyeri saat menstruasi, namanya adalah dysmenorrhea. Kemudian ada yang menstruasi yang lama, jadi misalnya ini mens mulai tanggal 1, itu kok sampai tanggal 15 ya. Menstruasinya lama dan banyak. Nah ini namanya menometrorrhea. Tadi dysmenorrhea, ini namanya menometrorrhea. Ya, ada yang menstruasi tapi 1 minggu kemudian mens lagi ya. Nah, itu metrorrhea. Kalau banyak ya sama aja namanya menometrorrhea. Nah, ini disebabkan oleh banyak hal ini, antara lain misalnya stres karena ujian ya. Stres karena ujian, kemudian stres karena pekerjaan sekolahan dan sebagainya ya. Mau cari sekolah itu biasanya kalau malah nggak menstruasi. Iya, kadang juga ada ya Bu beberapa remaja putri itu yang mengeluhkan jarak menstruasinya juga lumayan lama gitu Bu. Jadi nggak rutin setiap bulan sekali. Bisa, bisa. Nggak masalah itu ya. Sepanjang tidak ada keluhan yang lain, ya perutnya tidak membesar ya, mungkin membesar karena darah mensnya yang tertampung, karena memang ada Mbak Dia. Namanya atresia vaginalis, jadi vaginanya itu nggak ada lubangnya sehingga darahnya tertumpuk di rahim ya, sehingga membesar. Nanti setelah dibuat lubang buat darah itu akan keluar banyak sekali. Itu ada. Ya sepanjang itu tidak ada gejala apa-apa nggak masalah. Mungkin karena stres saja ya. Stres sekarang kan namanya sekolah itu banyak sekali kegiatan ya, bikin anak-anak stres ya. Nah, itu bisa mengganggu menstruasi. Kemudian masalah yang lain adalah karena gadget tadi ya, sehingga pergaulan bebas Mbak Dia. Ya Allah, ini yang kita prihatinkan sekali angkanya itu. Saya lupa angkanya, tapi dari anak-anak yang kena AIDS aja itu sebagian besar adalah anak-anak manusia dengan usia reproduksi ya. Artinya salah satunya adalah anak remaja. Ya, sudah banyak yang kena. Nah karena pergaulan bebas maka akan terjadi seks bebas, maka akan muncul penyakit-penyakit, antara lain adalah penyakit kelamin. Apakah sedikit? Ya Allah banyak Mbak Dia ya. Kebetulan saya praktek di rumah, anak saya praktek di rumah. Anak saya kebetulan dokter Mbak Dia. Itu sering, Masya Allah Bu, barusan ada anak umur sekian, udah terjadi seperti ini. Udah harus saya obati sebagai obat sipilis ya. Nyon sewu biasanya obat-obat untuk wanita tunasusila ya. Tapi ini diobati oleh anak-anak kita yang nampaknya itu anaknya biasa-biasa saja ya, anaknya alim ternyata kena ya. Jadi ada penyakit kelamin, ada yang namanya sipilis, ada yang namanya gonore, ada yang namanya herpes, ada yang namanya HIV AIDS ya.
Jadi ini juga masalah dan banyak. Ya. Jadi jangan dianggap tidak banyak ya. Ya. Jadi ini penyakit kelamin ini ternyata banyak. Kemudian ada lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, yaitu kesehatan fisik yang berpengaruh pada reproduksi. Itu antara lain adalah anemia. Ya, kalau ini umum ya, umum. Anak remaja kita itu kan tadi sangat memperhatikan tubuhnya ya, sehingga dia gemuk sedikit sudah diet kacau, nih ya, diet nih. Baik. Ya, kalau Mbak Dia, aduh, kalau saya juga dulu gitu Bu, kadang udah mulai, aduh gemuk gimana nih, pengennya diet, tapi ujungnya malah nambah gemuk gitu. Dan dietnya diet yang salah. Akibatnya apa? Terjadi anemia. Baik. Kalau terjadi anemia maka akan mempengaruhi menstruasinya. Ya. Siklusnya jadi panjang atau tidak mens ya. Atau justru malah mensnya itu sedikit tapi lama nggak berhenti-berhenti ya. Karena kalau anemia itu tidak hanya sel darah merah yang kurang, tapi juga trombositnya bisa juga kurang. Kalau trombosit kurang maka akan terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan maka akan sulit berhenti ya. Sehingga menstruasinya itu jadi lama nggak berhenti-berhenti. Tambah anemia ya. Ini masalah yang dikhawatirkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mempunyai program pemberian zat besi pada remaja. Jadi zat besi ini 10 tablet diminum sejak haid hari pertama sampai 10 tablet itu habis. Berarti dari mulai hari pertama sampai misalnya haidnya 10 hari gitu ya Bu ya. Berarti sehari itu 1 tablet atau bagaimana Bu? Iya. Kalau haidnya masih bisa tambah. Tapi kalau misalnya haidnya 3 hari tetap 10 tablet harus dihabiskan. Harus habis ya. Jadi boleh itu dijual bebas ya. Ada sangobion, ada macam-macam lah ya. Di apotek itu bisa dibeli. Karena kalau sangobion itu dengan vitamin dan kemasannya tidak amis ya, sehingga mungkin bisa terminum oleh remaja. Ya. Ini yang penyakit lain yang berpengaruh pada reproduksi yang sekarang ini menjadi program pemerintah adalah anemia. Ya. Karena memang Bu, dulu waktu semasa dia masih sekolah nih ya Bu ya, ada beberapa teman yang kalau pas haid itu dia tuh lemes Bu. Jadi bahkan ada beberapa tuh yang pingsan. Nah itu mungkin karena kekurangan darah itu tersendiri ya Bu ya. Anemia. Baik. Nah selain itu Bu, untuk masalah yang biasanya muncul juga nih ya Bu ya. Nah biasanya kan bagi anak-anak remaja putri, selain tadi ada nyeri-nyeri yang kemudian bahkan ada masalah yang juga sangat beresiko ya, seperti ada HIV, AIDS dan lain sebagainya. Nah dia juga nanti masih mau tanya Bu mengenai apa sih Bu pesan Ibu kepada para remaja putri, kiranya harus bagaimana nih Bu untuk menjaga kesehatan reproduksinya dan kemudian kiat-kiat apa aja yang bisa dilakukan. Begitu ya Bu. Baik, tentunya setelah satu ini Bu. Buat sahabat Purnama CD tetap di 98 FM. Baik Bu, kita masih bincang-bincang mengenai kesehatan reproduksi wanita ya Bu, yang tentunya pada remaja putri. Ya penting sekali bagi remaja putri ini untuk mengetahui bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi, dan biasanya karena tadi disampaikan ada beberapa keluhan dan juga memang penyakit yang ada pada reproduksi remaja Bu. Nah kiranya bisa disampaikan Bu, bagaimana sih Bu para remaja putri ini agar bisa menjaga kesehatan reproduksinya? Baik Mbak Dea, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini semoga pendengar ini bisa mencatatnya ya. Baik. Yang pertama bahwa perubahan organ reproduksi atau proses reproduksi itu tetap berlangsung ya, tidak bisa ditolak, sehingga diterima dengan ikhlas, dengan senang hati ya, diamati apa yang terjadi, kemudian dikonsultasikan apabila memang tidak mengetahui ya. Apa yang terjadi pada diri saya, konsultasikan kepada orang tua ya, pada ibu atau pada guru atau pada kakak ya. Itu akan lebih bijaksana. Kemudian bagi remaja putri ini yang paling banyak kita sentuh atau yang paling banyak kita sentuh adalah
organ kelamin luar ya, artinya adalah vagina. Oleh karena itu ini perlu mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Jadi dengan menjaga kebersihan sesering mungkin dibersihkan, tapi gunakanlah sabun yang tidak mengandung busa yang banyak ya, karena itu akan menyebabkan iritasi. Justru kalau iritasi itu mudah terjadi serangan bakteri atau jamur dan lain sebagainya. Sehingga gunakan sabun memang yang khusus untuk itu ya. Ya, kemudian bagi remaja putri ini juga orang tuanya juga harus menyediakan tablet tambah darah seperti tadi saya sampaikan. 10 minimal adalah 10 tablet, karena satu plek itu 10 tablet diminum pada hari pertama menstruasi, sampai 10 tablet itu habis ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap reproduksinya. Ya, artinya saya remaja mempunyai tugas apa? Tugasnya adalah menjaga kesehatannya ya. Jangan menyalahgunakan reproduksinya kepada perbuatan-perbuatan yang tidak saatnya atau belum saatnya dilakukan ya. Seperti pergaulan bebas ya. Akibatnya akan dialami dan itu akan ingat seumur hidupnya ya. Akan menyebabkan stres yang berkepanjangan, bahkan merugikan remaja baik itu kesehatan reproduksinya. Misalnya kalau terjadi kehamilan, maka yang merasakan juga bayi yang dilahirkan, orang tuanya, betapa kasihannya orang tuanya yang menahan malu. Kemudian bayi yang dilahirkan, yang dia lahir dari anak juga, dari anak juga, dari kelahiran yang belum saatnya belum resmi, belum nikah ya. Ini kan juga akan menyebabkan malu, sehingga bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi ya, remaja-remaja sekarang kan pinter banget ya, sudah mengenal alat kontrasepsi. Sudah mengenal alat kontrasepsi, itu jangan digunakan. Itu belum saatnya remaja menggunakan alat kontrasepsi. Baik itu alat kontrasepsi yang diminum, misalnya pil, maupun alat kontrasepsi yang disontek dan lain sebagainya, itu bukan saatnya untuk remaja. Akan mempengaruhi banyak terhadap kesehatannya. Kemudian untuk apa menggunakan alat kontrasepsi? Pada saat nanti menikah itu halal dan sepuas-puasnya akan dilalui. Tetapi pada saat remaja, jaga saja agar alat reproduksinya sehat, jangan disalahgunakan ya. Harus mengingat dampaknya pada orang tua, dampak fisik, dampak fisik sosial sendiri, juga, ya, Bu. Dampak sosial malunya seperti apa. Kemudian kalau sampai hamil itu anaknya itu akan menanggung malu seumur hidup. Ya. Itu wejangan dari kami, pimpinan daerah Asia. Semoga ini banyak masyarakat yang mendengarkan, sehingga berhati-hati, tidak takut, tidak fobia, tetapi harus hati-hati. Harus mulai menjaga gitu ya, Bu. Ketika remaja putri sudah masuki di usia yang memang udah mulai muncul beberapa perubahan. Hal itu nggak bisa dipungkiri, tapi tugas kita adalah menjaga sebaik mungkin, mulai dari merawatnya, kemudian juga kita harus lebih berhati-hati ya, Bu. Bertanggung jawab itu yang penting. Bertanggung jawab penting sekali. Nah, Ibu, ini Bu, dia masih tertarik sekali nih membahas mengenai beberapa permasalahan ya, Bu, yang kadang tuh ada bagi remaja-remaja putri, bahkan juga ini ada, Bu, di usia-usia yang mungkin SMA atau mungkin baru lulus SMA gitu ya, Bu, masih belasan tahun, yang memang kadang sudah terlanjur, Bu, terlanjur tuh sudah melakukan hal yang mungkin di luar agama tadi yang tidak diinginkan, sebenarnya ada hamil di luar nikah, sehingga dia melakukan beberapa tindakan yang ada di titik aman gitu, Bu. Salah satunya adalah dengan melakukan aborsi dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit pengertian, Bu, pada kami remaja putri, apa sih, Bu, bahayanya jika memang kita sudah melangkah sampai ke arah sana? Ya, baik. Jadi itu kan akibat pergaulan bebas ya.
akibat perilaku tingkah laku yang tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya itu akibatnya seperti itu dan luar biasa sekali akibatnya. Baik. Boleh dikatakan kiamat ya. Dari kenikmatan yang dirasakan hanya beberapa saat, tapi akan menyebabkan kiamat. Kiamat tidak hanya untuk diri sendiri, kiamat untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahayanya apa? Bahayanya banyak sekali ya. Kalau misalnya sering melakukan, maka stop, mulai sekarang stop. Mulai sekarang stop. Harus ingat Allah. Harus ingat orang tua, harus ingat masa depan, harus mulai stop. Kemudian kalau sudah terlanjur dan sampai hamil, ya itu resiko ya, karena sudah melangkah maka harus berani menanggung resiko. Kalau sudah terlanjur hamil, jangan sekali-sekali mempunyai keinginan untuk melakukan aborsi ya, karena aborsi yang legal itu tidak akan memberikan izin remaja yang hamil. Pasti akan disuruh menikah dan akan disuruh membesarkan bayinya. Nah, kemudian larinya adalah ke aborsi yang ilegal. Ya. Kalau aborsi ilegal yang non medis itu bahayanya luar biasa. Ya, ini saya cerita Mbak Dia yang sampai sekarang saya masih merinding ya. Suatu hari di praktekan saya datang seorang wanita yang MBS ya, hamil sebelum menikah, kemudian minta supaya digugurkan. Saya tolak, saya nggak berani, saya tidak bisa dan saya tidak berani. Kemudian anak ini pulang, kemudian beberapa waktu kemudian 2 minggu kemudian datang lagi dengan perdarahan yang banyak sekali. Ternyata dia itu diabortuskan sendiri dengan minum obat yang jumlahnya banyak, 20 tablet. Aduh, bahaya banget ya Bu ya. Dan si anak ini sempat tidak sadar selama 1 minggu. Itu namanya, coba bayangkan, akibat yang luar biasa dari hal yang sekejap yang tidak bertanggung jawab tadi. Seperti itu, dan karena remaja tidak mempunyai nalar yang realistis ya, sehingga mencari jalan pintas. Ya. Mencari jalan pintas hanya dine iki wae nanti kan akan keluar sendiri. Itu luar biasa. Saya pernah menerima hal seperti itu. Saya rujuk ke rumah sakit sehingga dilakukan kuretase. Jadi kalau sampai berpikiran untuk abortus, itu abortus yang aman adalah di tempat aborsi ilegal, di rumah sakit dan lain sebagainya ada. Seperti RSU dan lain sebagainya, itu namanya tempat yang legal. Itu hanya melayani dengan indikasi medis. Misalnya ada gangguan atau misalnya bayi tidak berkembang dengan sempurna gitu ya Bu. Bayi tidak berkembang dengan sempurna, kemudian ibunya kalau diteruskan kehamilannya ibunya terancam jiwanya, ya, seperti itu. Kalau remaja minta di situ tidak akan dilayani. Sehingga larinya adalah ke aborsi yang ilegal. Kalau di aborsi yang ilegal ya jadinya seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Masih banyak contoh. Kalau saya sampaikan di sini nggak akan selesai. Waktunya panjang. Ya, waktunya panjang. Sehingga sekali lagi kalau yang sudah sering berhenti stop. Stop, kembali kepada anak yang baik, anak yang soleh. Kemudian kalau sudah terlanjur ya besarkan. Berterus terang pada orang tua, apapun risikonya, berterus terang pada orang tua, besarkan anak ya dengan segala risiko tentunya. Dengan segala risiko seperti ini bisa dinikahkan dengan yang pasangannya. Satu pesan lagi, apa sih Bu bahayanya atau misalnya dampaknya kelahiran di usia remaja? Jadi bagi remaja putri yang melahirkan nih masih di usia-usia remaja, apakah ada sesuatu yang kiranya tuh beresiko gitu, ya. Ada resiko tertentu atau tidak? Banyak sekali bahayanya. Pertama bahaya bagi bayi itu karena kalau hamil di usia remaja itu belum siap ya, reproduksinya belum siap. Bisa hamil tapi belum siap reproduksinya, belum matang. Sehingga kemungkinannya adalah prematur. Ini untuk bayi, cacat bawaan untuk bayi. Karena ada mungkin di awal-awal sudah mencoba
bermacam-macam cara ya, minum obat ini, minum jamu ini dan lain sebagainya. Tidak juga lahir cacat bawaan. Ini bagi bayi. Kemudian bagi ibunya karena belum masih remaja, panggulnya itu belum bisa dilalui oleh bayi. Belum siap. Belum siap dilalui oleh bayi, sehingga biasanya itu kelahirannya adalah kelahiran sesar. Kelahiran sesar. Jarang dokter yang berani melahirkan pada usia remaja kan, bidan-bidan mesti dirujuk ke rumah sakit ya, usianya baru 13 tahun. Ngapain kita karena akan sulit ya, sulit melahirkannya itu sulit ya. Sehingga dirujuklah ke rumah sakit. Di rumah sakit oleh dokter biasanya adalah dengan sesar. Ya. Nah, itu bahayanya bagi ibunya. Terus karena belum siap rahimnya untuk ditumbuhi bayi, ditumbuhi plasenta, maka bahaya yang lain adalah perdarahan ya. Kemudian karena stres pada waktu hamil, maka bahaya yang lain adalah eklamsia. Eklamsia itu kejang-kejang pada saat kehamilan. Ya. Kejang itu pada ibunya. Kejang-kejang. Itu bisa menyebabkan kematian. Ya. Yang paling sering adalah kematian karena kejang pada saat kehamilan atau dinamakan dengan eklamsia dan perdarahan pada saat melahirkan. Ya. Itu bahayanya melahirkan di usia remaja. Bu, tak terasa kita sudah panjang kali lebar ya Bu membahas mengenai kesehatan reproduksi pada remaja putri. Mulai dari apa itu remaja putri yang ternyata usianya juga masih dini ya Bu, mulai dari 10 tahun sampai dengan kisaran 19 tahun. Nah Bu, kali ini satu lagi dia mau tanya, untuk usia berapa sih Bu kiranya orang tuh sudah bisa dikatakan dia siap untuk proses kehamilan? Ya. Siap menikah, siap proses kehamilan adalah usia 20 tahun. 20 tahun, baik. Pokoknya setelah 19 tahun berarti kan 20 tahun itu insya Allah sudah siap ya. Reproduksinya sudah siap, mentalnya juga sudah siap. Biasanya kalau 20 tahun itu ya memang masih kuliah ya kalau misalnya yang melanjutkan. Tapi setidaknya kalau kuliah disambi dengan menikah tidak masalah ya. Itu 20 tahun. Ya syukur usia 24 tahun lulus kuliah, bekerja, kemudian baru menikah nih seperti Mbak Dea ini. Ini ideal sekali untuk menikah dan untuk hamil yang itu sudah ideal sekali nih Mbak. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kebersamaan kita pada sore hari ini membahas mengenai kesehatan reproduksi pada remaja putri. Ya, terima kasih buat pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti kami melalui channel YouTube dan juga frekuensi 98 FM. Baik, pada Bu Yus, terima kasih atas kehadirannya di Radio Purnama CD Wonosobo. Sama-sama Mbak Dia. Mudah-mudahan lekas pulih ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak sudah hadir dan sampai jumpa kembali. Dia mohon maaf nih Bu barangkali ada kesalahan dan juga kekurangan. Ya, sampai jumpa pendengar Radio Purnama CD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.